وقل رب زدني علما. Nah, kekhusyuan itu akan menjadikan kita mudah, menjadikan kita semangat, menjadikan kita senang dalam mengerjakan semua macam ibadah, termasuk ketika kita dituntut untuk memperbanyak sholat, ketika kita dituntut untuk banyak sabar. Nah, itu penolongnya adalah apa? Khusyuk. Nah, yang memudahkannya adalah khusyuk. Nah, bahkan orang-orang yang bisa betul-betul menerapkan kekhusyuan dari ulama-ulama salaf dulu, kita mendengarkan cerita-cerita yang menakjubkan dari mereka yang bisa menerapkan kekhusyuan. Ada di antaranya Urwah bin Zubair. Nah, dia termasuk 7 dari ahli fiqih dari kalangan tabi'in. Nah, cerita kekhusyuan beliau di antaranya adalah ketika beliau datang ke Sam atas undangannya Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Sampai di sana dia sakit, ringkasnya. Sampai di sana dia sakit, dan begitu diperiksa oleh dokter, apa kalau dulu namanya bukan dokter ya, tabib. Nah, tabib disimpulkan nih penyakitnya ini akilah namanya, penyakit akilah. Akilah itu ya semacam kanker, semacam kanker yang menjadikan kakinya harus diamputasi. Kakinya harus diamputasi. Dia disarankan untuk minum arak supaya apa? Hilang kesadarannya. Nah, sehingga nanti kakinya diamputasi saat dia sedang mabuk. Kalau dulu kan belum ada obat bius seperti sekarang. Sekarang orang disuntik cus itu langsung tidur. Nah, langsung hilang kesadaran. Kalau dulu nggak ada. Makanya dia disarankan untuk minum arak, tapi dia nggak mau. Saya tidak mau. Nah, ini bingung tabibnya nih. Terus gimana? Memang kuat di potong kakinya dalam keadaan sadar. Akhirnya dia bilang gini aja, saya tak sholat. Nah, saya tak sholat, nanti kalau pas saya sedang sholat, sedang sujud, potong kaki saya. Nah, akhirnya begitu dia sujud, kakinya dipotong, dibilang gergaji. Nah, nggak mengeluh sama sekali, dia nggak mengeluh. Nah, dia baru pingsan karena apa? Banyak darah yang keluar gitu aja. Ini contoh kekhusyuan. Bisa nggak kita khusyuk seperti itu? Kita itu sholat digigit nyamuk aja. Kupingnya gatel. Nggak bisa. Nah, itu kekhusyuan kita. Ada lagi kisah Zainul Abidin, cucunya Ali bin Abi Thalib. Karena saat dia sedang sholat sunnah di rumahnya terbakar. Tetangganya semuanya heboh, membantu memadamkan api. Tapi dia masih tenang sholat. Rumahnya kebakaran. Nah, yang lain sibuk memadamkan api yang bakar rumahnya, dia masih tenang dalam sholatnya. Orang terheran-heran. Dapat sampean nggak ngerti rumah sampean terbakar katanya. Dia jawab, ya ngerti sih. Tapi saat itu saya sedang membayangkan api yang lebih besar daripada api yang membakar rumah saya. Nah, sehingga saya lupa dengan
api yang membakar rumah saya. Nah, ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat berjaga, nah, dia sholat. Saat sholat itu dia terkena anak panah. Nah, dia terkena anak panah, darahnya ngucur. Nah, dia teruskan sholatnya. Nah, dia teruskan sholatnya. Nah, apa alasan dia? Saya sedang membaca satu surat yang saya tidak ingin memutusnya. Nah, saya ingin baca surat ini sampai selesai. Itulah khusyuk. Nah, jadi kekhusyukan itu bisa kita wujudkan, maka ibadah itu akan sangat ringan. Nah, ibadah itu akan sangat ringan. Dan masalah-masalah juga begitu. Nah, karena dengan khusyuk kita akan lebih mudah untuk sabar. Nah, termasuk yang diceritakan Urwah bin Zubair tadi. Nah, ketika dia sedang sakit, ya saat itu juga, di waktu yang sama, anak yang dia bawa ke Syam, ini anak yang paling dia sayang ceritanya itu, yaitu main kuda, jatuh, mati. Nah, anaknya mati, dia habis diamputasi. Mati anaknya. Begitu dikhabari, anakmu meninggal. Apa reaksi dia? Terus dia nangis, meraung-raung, meratapi nasibnya kok malang banget gitu. Enggak. Musibah kok beruntun. Enggak. Yang pertama kali terucap dari mulutnya adalah Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah? Kurang bebannya ngasih nafkah anak? Bukan. Bukan. Nah, yang dia syukuri adalah Allah memberi dia banyak anak. Nah, sekarang yang diambil oleh Allah hanya satu. Nah, Allah menyisakan dia anak yang lebih banyak daripada satu yang diambil. Nah, itulah. Nah, ketika orang itu oleh Allah diberi rizki apa? Khusyuk.